Film dibuka dengan pemandangan kamar hotel super mewah di Moskow. Di dalamnya ada seorang pria paruh baya bernama Riley, tapi orang-orang lebih sering manggil dia Lord Doyle. Mungkin biar kedengeran keren aja, padahal isi dompetnya udah kayak saldo Shopee Pay setelah tanggal tua. Riley lagi stres berat. Kekalahan judinya bikin dia nyaris bangkrut. Uniknya, dia selalu main judi pakai sarung keberuntungan. Sekarang Riley lagi ngubek-ngubek sisa uangnya, berharap masih cukup buat sekali lagi. Tapi belum sempat keluar, bel kamar bunyi. Deg-degan dong, dikira debt collector. Ternyata cuma pengantar surat. Turun ke lobi, Riley sok ramah nyapa karyawan hotel. Tapi manajer hotel langsung ngasih tatapan maut. Pak Riley, sewa kamarnya belum dibayar. Riley santai aja dengan gaya sok yakin, bilang, hari Sabtu Bang tutup. Manajernya cuma bisa ngelus dada dan kasih waktu sampai hari Selasa. Dengan percaya diri yang entah dapat dari mana, Riley melangkah ke tempat judi. Game on the planet. Millions can... Di sana, dia duduk, siap menantang nasib. Lawannya seorang nenek tua yang dipanggil Grandma. Kelihatannya baik, tapi tangannya kayak mesin penghitung uang. Di sisi lain, muncul wanita elegan bernama Dao Ming yang mendekati Riley. Tapi belum sempat gaya, Riley kalah telak. Dompetnya tinggal serpihan harapan. Dao Ming akhirnya minjemin dia uang. Mungkin kasihan, atau mungkin pengin nonton orang sial dari jarak dekat. 10. 25 at 12. All the more reason to open me that line of credit. Crack. Of course. Thank you. Pagi harinya, Riley kebangun di hotel dalam kondisi kaget. Bukan karena menang, tapi karena masih hidup. Dari jendela, dia lihat seseorang bunuh diri. Dan ternyata korban itu adalah orang yang sebelumnya dipinjemin uang sama Dao Ming. Sekarang Dao Ming malah dimarahin karena bantu orang yang ujung-ujungnya keluar game. Dia kabur, Riley refleks ngejar, entah karena peduli atau karena belum sempat balikin uang. Riley akhirnya nganterin Dao Ming pulang, tapi cewek ini jutek banget. Katanya dia benci penjudi. How about dinner and a dance? You know, we could come somewhere. It's a statistical improbability. Life is a mystery. I've had a run of bad luck. I've tried all the usual. Tapi lama-lama luluh juga, karena Riley ini walau sial ada sisi kasiannya gitu. Saat masuk ternyata Riley ingin meminjam uang Dao Ming lagi, tapi Dao Ming tak akan meminjamkan ke siapapun, termasuk Riley. Trust me, I've been close to throwing in the towel myself. Make a straight commission, but you're not. You make your money from dodge. As far as I can see, it's no more loss than yours. Dao Ming ngajak Riley ke kuil. Di sana dia berdoa. Dao Ming bercerita kalau minggu depan bakal ada festival hantu lapar. Orang-orang bakal bakar persembahan buat arwah yang udah meninggal. Riley cuma manggut. Walau dalam hati mungkin mikir, hantu lapar aja dikasih makan, sedangkan gue aja belum makan. Pas di pantai, I'm about to win. Chin up. Never laugh. Riley ketiduran, dan pas bangun, Dao Ming udah hilang. Panik dong. Dia balik ke hotel, turun ke bawah, dan tiba-tiba lihat wanita bernama Betty yang diam-diam memfotonya. Refleks, Riley langsung ngejar sampai ke toilet. Ya, nggak elegan banget, tapi udah panik duluan. Lord Doyle. Dia nanya kenapa difoto diam-diam. Betty malah santai. Riley minta uang ganti rugi karena memfotonya, tapi cewek itu cuek. What's this you want? Lord Doyle, you're such a card. You're hoping that I'll be stupid enough to let you have another crack at me with your camera. You don't allow photography in the casinos. All right? So you won't get another... Riley pun nekat rebut tasnya, jadilah kejar-kejaran.
Dan di tengah jalan, akhirnya mereka ketemu lagi. Betty kasih uangnya, tapi Riley malah nggak mau balikin HP-nya. Dasar Riley. Dengan uang itu, Riley balik main judi dan ajaibnya, dia menang. Saking senangnya dia mau balikin uang Betty. Tapi Betty nolak. Riley yang keras kepala malah mikir, ya udah main lagi aja. Trying to dance. You know? I mean, maybe we can come to some... The 500 I owe you. Keep it. Wait! Dan udah bisa ditebak, dia kalah lagi. I should... Keluar dari tempat judi, Riley lihat sosok Dao Ming, mungkin ngerasa dapat pertanda. Dia pertaruhkan sisa uangnya, dan lagi-lagi kalah. Sementara itu Betty memfotonya. Betty ternyata bukan sembarangan orang. Dia detektif swasta. Riley yang dulu kerja di perusahaan pengelola aset ternyata pernah ngegelapin uang nenek miliarder. Betty kasih ultimatum, balikin uangnya 24 jam atau siap-siap dideportasi buat diadili. All that money from a helpless old woman. No, it's thinking. And it's amateurish. Putus asa, Riley nyari Dao Ming, tapi dia lenyap entah kemana. Akhirnya Riley ke rumah temennya Lipet buat nagih utang $8.000. Rencananya mau kabur ke Hong Kong, tapi Lipet cuma bisa bayar $2.000. Ternyata Lipet juga udah jualan teman. Dia ngasih tahu keberadaan Riley biar dapat pengampunan. Riley marah? Enggak, dia cuma pasrah karena sadar kami sama-sama pecundang. Sebelum berpisah, Lipet bilang, jangan gegabah, jangan bunuh diri ya. Dan dari situ, cerita makin gelap. Everywhere. Wins every single hand, one after the other. There's the other place. Riley sekarang ada di kapal, sendirian, bengong sambil ngeliatin ombak. Di pikirannya cuma satu hal, kayaknya udah waktunya game over. Tapi sebelum pamit dari dunia, dia mikir, masa mati perut kosong sih? Sekali aja deh, makan enak dulu. Dia langsung ke restoran mewah, pesen makanan mahal seolah-olah besok nggak ada tagihan kartu kredit. Tapi pas pesen ronde 2, pelayannya bilang harus bayar dulu. Riley dengan santai, tenang, saya bayar pakai kartu. Padahal limitnya aja udah sekarat. I don't think we can do that, sir. Why not? Riley pandangannya samar-samar melihat Dao Ming datang. Hi. Riley bilang, terima kasih udah nyelamatin dia. Tapi sebelum sempat mikir panjang, What are the chances? It's not chance. What would you say if I... dunia langsung gelap. Pas sadar, Riley udah di rumah apung di tengah laut. Di sana, Dao Ming masakin makanan buat dia. Gaya banget kan? Dari restoran gagal bayar ke dapur terapung romantis. Hari-hari bareng Dao Ming terasa tenang. Carry on, you will be. I inherited them from a long line of men in my family. Mereka berenang bareng di laut, bercanda ringan, bahkan mulai cerita masa lalu. Riley jujur kalau dia pecundang, dulunya ngelapin uang orang tua kaya. Dao Ming senyum tipis dan bilang, aku juga sama, kabur karena nyuri uang orang tua. And I are the same. Bad luck. Every day, I put aside some money. Pagi menjelang, Dao Ming pelan-pelan belai rambut Riley yang lagi tidur, senyum, lalu pergi. Pas Riley bangun, rumah itu sepi. Cewek itu lenyap lagi, kayak mimpi yang dipencet tombol skip. Pas melihat keluar, karena penasaran, Riley mulai ngintip ruangan itu. Dia nemuin satu ruangan tertutup. Pintu dikunci, tapi dia ingat ada kombinasi angka di tangannya. Begitu dimasukin, klik, pintu kebuka, dan di dalamnya ada pintu lagi. Setelah ditarik,
muncullah tumpukan uang, banyak banget, kayak habis nge-cheat mode kayak di GTA. Awalnya Riley sempat mikir, jangan ambil deh, ini pasti uang kotor. 5 detik kemudian dia ngomong lagi, tapi uang kotor juga bisa dicuci kan? Ya udah, diambil semua. Riley langsung ke Makau, niatnya mau main sekali lagi dan jadi orang kaya beneran. Dia nuker uang, duduk di meja, dan entah kenapa, hoki banget. Menang terus. Sampai petugas kasino curiga dan ngecek CCTV. Setelah puas menang, dia bayar semua utangnya ke manajer hotel. Tapi setelah itu, mulai terjadi hal aneh. Pas berenang, dia dengar suara Dao Ming manggil namanya. Pas lihat kaca, pantulannya bukan dirinya. Udah fix nih, bukan kena karma, tapi kena hal mistis. Pemilik kasino manggil Riley, bukan buat marahin dia karena curang, tapi buat bilang, kelihatan Riley lagi main bareng hantu. Akhirnya, dia di blacklist dari semua kasino di Moskow. I shall take my custom elsewhere. You'll be arrested. Di kamar hotel, Riley kalap, pesan makanan segunung, makan kayak lagi balas dendam sama hidup. Tapi dia nggak nyerah gitu aja. Dia telepon ke pemilik kasino, ngajak taruhan terakhir. Kalau aku kalah, aku pergi dari Makau selamanya. Tapi kalau aku menang, aku bersih dari tuduhan hantu. Ya, taruhan sama nasib, lagi-lagi. Di tengah jalan menuju permainan, dia ketemu Betty. Cewek itu masih nagih uang, tapi Riley cuma punya 3/4 dari uangnya. Dia mohon, kasih gue satu kesempatan terakhir, abis ini terserah lu. Betty angguk-angguk, mungkin penasaran juga gimana akhir cerita cowok sial ini. Sampai di meja judi, ternyata lawannya lipat, temennya sendiri. Dua-duanya saling tatap, kayak adegan klimaks film gangster. Riley tanpa pikir panjang, langsung all in. Dan keajaiban terjadi. Dia menang. Entah karena keberuntungan, atau karena ada bantuan hantu. Riley pegang janji, dia bayar Betty pakai uang kemenangannya dan bilang gak akan pernah judi lagi. Mungkin pertama kalinya dia serius dalam hidup. It's a present. Tapi begitu keluar kasino, wartawan udah nunggu. Blitz kamera nyala kayak kembang pirak. Riley jadi sorotan. Si pecundang yang balik jadi pemenang. Tapi hatinya kosong. Dia buru-buru cari Dao Ming ke tempat pertama mereka bertemu. Tapi di sana cuma ada Grandma, si nenek penjudi. Grandma nawarin dia main lagi, tapi Riley geleng. Gue udah janji gak bakal main lagi. Dia nanya soal Dao Ming, dan Grandma pelan-pelan bilang, Dao Ming udah lama meninggal. Waktu kamu di pantai dengannya, Riley terpaku, karena kemarin dia masih bersamanya. Semua momen yang dia alami, makan, berenang, ketawa bareng, ternyata cuman ilusi. Dia balik ke rumah Dao Ming dan semua mulai masuk akal. Flashback ke belakang, ternyata memang benar Riley tak pernah ketemu Dao Ming. Riley pergi ke kuil karena dia ingat hari ini ada festival hantu lapar.
orang-orang akan membakar persembahan untuk arwah yang meninggal. Riley pun membakar semua uangnya untuk persembahan arwah doa Daoming, sambil bilang dalam hati, "Ini buat lo Daoming." Dan film pun tamat. Kalau kalian suka filmnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar hidup kalian nggak sesial Lord Doyley.